Pasca kebijakan dan imbauan work from home, hashtag di rumah aja dulu jadi trending di sosial media. Berbagai tulisan dan gambar diunggah. Untuk mencegah penyebaran corona, WFH dilakukan selama 14 hari ke depan. Aktivitas perkantoran dan sekolah diimbau agar dilakukan di rumah. Bersama melawan corona, pegiat pendidikan ambil bagian. Salah satunya adalah aplikasi online Ruang Guru yang memfasilitasi aktivitas belajar bagi siswa. Selama 2 pekan, Ruang Guru memberikan pelayanan gratis dari hari Senin hingga Jumat. Realitanya adalah ya saya juga selalu ke sekolah, banyak guru yang juga masih belum bisa kalau masih setup sendiri, mesti bikin virtual learning environment sendiri, ngerekam sendiri. Jadi kami ya ini sumbangsi bagi kami, siapa lagi kalau bukan kami yang bikin ya sekolah online gini. Itu disiarkan di 15 kanal ya, jadi kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 IPA, 10 IPS, 11 IPA, 11 IPS, 12 IPA, 12 IPS, jadi ada 15. Di tengah situasi krisis, peran swasta dan masyarakat sangat diharapkan. Sudahkah kita berperan? Aku pakai masker ya. Informasi-informasi yang dari media gitu, jadi stay di rumah kali ya. Jadi tadi barusan beli kayak alkohol 70% gitu loh, kan emang buat pengganti hand sanitizer juga kan, sama paling pakai masker sih. Kalau di transportasi aku naik kereta juga kan biasanya. Mudah-mudahan mencegah, buru-buru mencegah karena penyakit ini udah menjalar kemana-mana. Mudah-mudahan pemerintah cepat menangani masalah ini. Di balik bertambahnya angka kasus corona, negara sudah berupaya dan sudah ada pasien yang sembuh. Tim Berkas Kompas mewawancarai pasien 03 yang sembuh dari corona. Ia, adik, dan ibunya sembuh setelah mendapat penanganan di RSPI Sulianti Saroso. Kesembuhannya itu beda-beda untuk setiap pasien. Karena kan kalau Mas dan ya publik udah tahu, saya bandingin kita bertiga yang paling tidak ada gejalanya. Jadi waktu saya diisolasi itu ya ngerasanya kayak kok bisa ya rasanya sehat tapi ternyata ada virus. Dan saya memang belajar bahwa memang kalau yang nggak ada gejala tapi sempat demam sedikit atau sakit sedikit itu bisa aja jadi carrier virus dan malah harus lebih hati-hati dan aware untuk tidak menularkan ke yang lain. Pengobatannya disesuaikan sama kebutuhan dan gejala-gejala dari pasien. Saya sempat batuk tapi benar-benar sedikit banget, kayak sehari mungkin 5 kali gitu perlu batuk. Jadi saya dikasih obat batuk racikan. Nah pas saya bilang itu udah nggak apa-apa, saya sudah nggak batuk, ya di stop. Ya kalau kemarin kan sebenarnya yang paling mengecewakan adalah distorsi informasi yang kita juga nggak tahu sih asalnya dari mana. Bukannya mau nyalahin instansi sesuatu gitu, tapi pokoknya kayak ya ketidakjelasan informasi tentang kita yang keluar itu loh. Itu kan sudah diperbaiki. Kan pasien-pasien berikutnya kan lebih sudah dilindungi sekali privasinya. Jangan panik dan jangan juga kebawa dengan rasa takut, karena kan intinya kita sekarang punya tanggung jawab untuk diri sendiri dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Oke, virus corona ini memang kemungkinan kematiannya hanya seberapa persen yang kecil itu ya, tapi yang jadi bahaya adalah penularannya sangat gampang dan itu yang harus kita putuskan rantai penularannya, terutama jangan sampai kita menularkan ke orang-orang yang umurnya lebih tua, yang memang lebih rentan dan punya bawaan penyakit yang lain. Melawan corona, pencegahan penyebaran virus sudah dilakukan. Demikian pula dengan observasi ratusan warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Tiongkok, serta ratusan ABK Diamond Princess dan World Dream yang positif dan negatif terjangkit sama-sama diurusi negara. Pemerintah sekali lagi tanpa henti mengupayakan peningkatan kesiapan dan ketangguhan negara kita dalam menghadapi pandemi ini. Langkah-langkah serius telah kita ambil, tetapi juga sekali lagi saya sampaikan, di saat yang bersamaan kita tidak ingin menciptakan rasa panik, tidak ingin menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, dalam penanganan kita memang tidak
bersuara. Dengan bertambahnya kasus corona, pemerintah juga menambah rumah sakit rujukan. Pemerintah juga membangun rumah sakit corona di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Ex-camp pengungsian Vietnam tersebut akan direvitalisasi dan dijadikan rumah sakit isolasi corona. Ini hanya dalam konteks kalau nanti dibutuhkan rumah sakit dengan kapasitas maksimal gitu ya, rumah sakit massal. Tentunya ini semuanya berproses. Dapat dikatakan relatif membangun ulang lah. Ini kan kita tahu Pulau Galang di sekian puluh tahun yang lalu kan pernah dijadikan tempat penampungan untuk manusia perahu ya, dulu pengungsi dari Vietnam cukup banyak itu. Nah, sarana-prasarana yang tersedia di sana kan tentunya sudah tidak layak pakai lagi ya. Kita menyiapkan ini semuanya, mengantisipasi manakala kemudian nanti penjemputan WNI kita yang berasal dari luar negeri yang sekarang tinggal di beberapa negara terjangkit. Selain penanganan, pencegahan virus corona secara proaktif jadi desakan yang seharusnya dilakukan pemerintah. Tidak mungkin pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini sendiri kalau tidak bersama-sama masyarakat, karena ini penyakit menular. Oleh karena itu, kita bersyukur bahwa masyarakat sudah banyak tahu kok, sudah banyak mengerti bagaimana mengendalikan penyebaran penyakit ini. Dari apa yang kami lakukan di lapangan terkait dengan tracing, menelusuri kontak, kerjasama mereka luar biasa kok. Sehingga dalam waktu cepat kita bisa mendapatkan beberapa kasus dan konsekuensinya ya kasus positif akan banyak meningkat gitu. Menurut saya sekarang ini terlalu awal kita bicara soal karantina wilayah. Tapi saya kira kita harus tetap mengawasi perkembangan kasus. Satu adalah memastikan bahwa kemampuan kita dalam mendeteksi kasus ini mesti ditingkatkan. Yang memeriksa kasus harus diperbanyak. Kedua, penelusuran ini penting sekali ya. Menelusuri semua kontak erat maupun kontak sosial terhadap kasus yang saat ini sudah kita dapatkan. Nah, yang ketiga saya kira kita akan coba evaluasi soal kebijakan untuk melakukan social distance itu. Krisis terlanjur terjadi. Negara harus bisa transparan untuk rakyatnya. Bukan untuk menambah kepanikan, tapi justru memberikan harapan karena yang sakit telah ada yang disembuhkan. Saya ingin sekali pemerintah memberikan penghargaan, apresiasi, dan insentif untuk mereka yang 24 jam di garda depan, dan mereka masih akan kerja terus, saya nggak tahu mungkin 6 bulan atau apa, dan mereka juga punya family, punya keluarga. Saya mohon perhatian untuk mereka karena mereka luar biasa kerjanya.